Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ya, menyambung pelajaran kita fikih, kitab Mabadi Ilmu Fikih, khususnya untuk kelas 1 Ulia Tamhidi. Nah, kita lanjutkan di halaman 13. Kita memasuki bab sembahyang. Oke, silahkan buka kitabnya, kemudian dengarkan, ikuti dari awal sampai akhir supaya paham. Oke. Babus sholati, inilah bab sembahyang. Ya, sembahyang itu salah satu daripada rukun Islam. Karena rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, rukun Islam. Yang kedua, sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengerjakan kewajiban, yaitu kewajiban sehari-hari, yaitu sholat 5 waktu atau sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman, artinya dalam 24 jam, 2 di siang hari dan 3 di waktu malam. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih paling 90 harian atau 3 bulan kurang. Kemudian yang kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa melaksanakannya atau kepadanya. Nah, itulah rukun Islam. Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kalau dia sudah balik berakal, nah maka wajib semuanya ini, kecuali yang 5 ini kalaunya mampu. Nah, baik, kita lanjutkan. Sembahyang yang dipardukan itu ada 5. Pertama, sembahyang zuhur, yaitu 4 rakaat. Nah, sembahyang zuhur jumlah rakaatnya ada 4, dan mula-mula waktunya cenderung matahari daripada pertengahan langit. Artinya masuk waktu zuhur itu ketika gelincir matahari. Maksud gelincir, kalau jam 12 itu tepat di tengah, nah kemudian lewat daripada jam 12 tadi namanya gelincir matahari. Nah, biasanya kalau kita lihat jadwal untuk jadwal sholat zuhur ini, khususnya jamnya jam jidar atau jam waktu setempat, biasanya jam 12 lewat 4 menit maka sudah masuk zuhur. Dan penghabisannya apabila jadilah bayang-bayang sesuatu itu seumpamanya selain daripada bayang-bayang zawal atau tengah hari. Nah, lalu habisnya waktu salat zuhur itu apabila bayang-bayang seseorang tadi 2 kali lipat. Nah, maka habis waktu sembahyang zuhur. Ya, misalnya katakanlah jam 12 lewat 4 masuk. Nah, lalu kita tancapkan tiang, ukurannya misalnya 1,5 meter. Nah, tapi masuknya 0,5 meter, kemudian sisanya dari tanah ke ujung tongkatnya tadi 1 meter. Nah, jadi kalaunya tongkat yang tadi kita tajak, kita tusukkan ke tanah, kita tanam ke tanah. Nah, lalu apabila bayang-bayangnya 2 kali lipat, artinya tongkat tadi 1 meter, bayangannya 2 meter. Nah, maka habislah sudah waktu zuhur. Nah, jadi kita bisa mengenali
dengan cara seperti itu. Itu kalaunya zaman dulu orang seperti itu mengetahui habisnya waktu zuhur. Nah, tapi kalaunya zaman kita sekarang, nah tidak perlu kita menancapkan tongkat, kita hanya perlu mencek waktu sembahyang, waktu sholat. Nah, sudah ada untuk tahun 2021 misalnya 2022 sudah ada. Atau misalnya kita ikut jadwal sholat tetap. Artinya dalam 12 bulan tadi, nah waktunya sudah ditentukan, nah tidak ada perubahan misalnya menurut wit ataupun waktu. Nah, jadi kita tinggal mengikut itu aja, lebih mudah. Apalagi sekarang ada aplikasi jadwal waktu sholat di HP. Nah, jadi ketika sampai waktu sembahyang maka HP-nya akan berbunyi azan. Nah, itu lebih memudahkan lagi. Tinggal orangnya saja lagi yang mau sembahyang atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, sembahyang ashar. Nah, yaitu 4 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu zuhur. Jadi masuk sholat ashar itu apabila waktu zuhur habis. Bila habis zuhur otomatis masuk langsung ke waktu ashar. Ya, kalau kita lihat jadwal, kurang lebih jam 4 kurang 10 menit. Jam 4 kurang 10 menit kurang lebih. Waktu wita menurut wita. Dan penghabisannya tenggelam matahari. Dan habisnya waktu asar ini adalah ketika orang azan maghrib. Nah, apabila sudah sampai waktu maghrib, nah berarti habislah waktu sholat asar. Nah, jadi kita jangan sampai melambat-lambatkan tanpa ada alasan. Nah, sholat tadi. Jadi kalau kita bisa langsung laksanakan ketika orang mendengar orang sudah azan, maka siap-siap berwudu. Nah, kemudian siap-siap untuk ke masjid ataupun ke musholla. Nah, kalau tidak bisa misalnya ya silahkan di rumah, tapi juga berjamaah. Nah, tapi lebih utama lagi kita datang ke langgar atau ke masjid untuk berjamaah. Kemudian yang ketiga, sembahyang maghrib. Nah, sembahyang maghrib itu yaitu 3 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu asar. Artinya habis waktu asar, nah otomatis masuk waktu maghrib. Dan penghabisannya hilang benderang yang merah. Nah, biasanya kalau senja itu hampir habis waktu asar. Nah, biasanya kan ada cahaya senja merah, cahaya berwarna merah. Nah, apabila sudah habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Dan habis waktu maghrib apabila cahaya merah ini sudah hilang, nah maka otomatis masuklah waktu isya. Kemudian yang keempat, sembahyang isya. Nah, sembahyang isya yaitu 4 rakaat dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu maghrib dan penghabisannya terbit fajar kedua. Nah, jadi sembahyang isya ini masuk apabila waktu sholat atau waktu sembahyang maghrib sudah habis. Ya, habisnya waktu sholat maghrib itu ditandai dengan cahaya merah tadi hilang. Nah, hilang itu syafaqul ahmar, cahaya merah, nah maka masuklah waktu isya. Kemudian sesudah masuk isya, penghabisan waktu isya itu adalah terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh. Nah, di sini di antara 5 waktu sembahyang yang kita kerjakan setiap harinya, yang paling lama waktunya adalah sholat isya. Jadi bagi orang yang ketiduran sesudah maghrib atau sesudah isya, dan sedangkan dia sebelum sholat isya
Nah, maka dia bisa mengerjakan sholat isya tadi ketika bangun tidurnya asal belum azan subuh. Nah, masih bisa dilaksanakan. Karena waktu sholat isya ini paling lama, paling panjang dibanding dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, sembahyang subuh. Nah, sembahyang subuh yaitu 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat saja. Walaupun 2 rakaat, tapi banyak yang tidak bisa melaksanakannya. Bisa melaksanakannya tapi tidak berjamaah. Nah, jadi walaupun kalaunya dilihat dari rakaat paling mudah, paling sedikit. Nah, tapi sebenarnya dikerjakannya sembahyang subuh ini paling berat. Dan diantara sholat yang paling berat dilaksanakan yaitu sholat subuh dengan asar. Dan ini pahalanya luar biasa besar. Nah, jadi kita berusaha bangun di waktu subuh tadi. Nah, jadi kita berusaha berniat supaya setiap waktu sholat subuh, setiap malam kita bangun subuh dan berjamaah sholatnya, karena itu luar biasa. Walaupun 2 rakaat tapi pahalanya besar, karena tidak semua orang bisa bangun untuk melaksanakan sembahyang sholat subuh 2 rakaat ini. Dan mula-mula waktunya apabila keluar waktu isya. Nah, subuh sampai apabila waktu isya sudah habis. Nah, kan sekarang kalau kita lihat jadwal, waktu subuh itu masuk jam 5 pas, jam 5 wita. Nah, maka sudah masuk sholat subuh. Nah, berarti sholat isya tadi habis waktunya jam 4:59. Nah, kalau sudah masuk jam 5, nah maka sudah masuk waktu sholat subuh dan habis waktu sholat isya. Nah, jadi bagi orang yang ketiduran setengah 5 bangun, nah masih bisa melaksanakan sholat isya. Dan penghabisannya terbit matahari. Sholat subuh akan habis ya, apabila matahari sudah terbit. Nah, jadi kalau sudah matahari tadi terbit, nah maka waktu untuk sholat subuh habis. Ya, katakanlah misalnya untuk habisnya terbitnya matahari tadi jam 6. Nah, apabila jam 6 waktu setempat, nah sudah berbunyi, nah maka bagi orang yang belum sholat subuh, maka dia akan sholat subuh tapi dengan mengqada atau qadaan, bukan adaan. Kalau adaan tunai, tapi kalau yang qadaan, nah, membayar hutang. Ya, habis tentang sembahyang yang dipardukan itu ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bagi santri tidak asing lagi, karena kewajibannya menjaga sholat 5 waktu tadi. Ya, kemudian kita sambung lagi sembahyang sunat yang mengikuti fardu. Sembahyang sunat yang mengikuti fardu yaitu 22 rakaat. Nah, 10 daripadanya sunat muakkad. Maksud sunat muakkad yaitu dikuati Nabi mengerjakannya. Artinya kalau dengan bahasa lain, sunat muakkad itu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya, jangan sampai meninggalkannya. Itu arti muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Nah, 10 rakaat ini yang muakkad lah. Nah, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi jangan sampai kita sholat subuh, nah, tapi tidak sholat sunat subuh atau sholat sunat fajar. Ya, karena dikatakan dalam hadis Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunat subuh, nah lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti besar pahalanya, Allah berikan ganjaran kepada orang yang mengerjakannya. Nah, jadi tiap malam, khususnya kita sebelum subuh, nah maka sebelum melaksanakan sholat subuhnya tadi, kerjakan dulu sholat 2 rakaat atau sholat sunat subuh, atau juga bisa dikatakan sholat sunat fajar. Dan 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, ada juga yang sebelum zuhur 2 rakaat, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Tapi ini yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Artinya kalau kita tidak bisa mengerjakan 4 rakaat qabliyah, ya 2 rakaat saja. Kemudian ba'diyahnya juga kalau bisa 4 rakaat yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya silahkan cuman 2 rakaat saja, tapi itu muakkad, sangat dianjurkan, jangan sampai kita ketinggalan. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah bisa mengerjakannya. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah, maka seseorang tidak akan bisa melakukan ibadah walaupun ringan, apalagi ibadah yang dilakukannya itu ibadahnya tadi dilakukannya dengan berat. Jadi dengan taufik dan hidayah dari Allah. Nah, kemudian lagi 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, ini pun sunat muakkadah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. 2 rakaat sesudah maghrib. Ya, walaupun ada sebagian wilayah yang mengerjakan sholat maghrib qabliyah maghrib ada. Ya, lebih baik dilaksanakan. Tapi kalau tidak bisa, jangan ketinggalan. Paling tidak kita ba'diyah maghribnya jangan ketinggalan. Nah, karena itu muakkad, sangat dianjurkan. Nah, atau disebutkan di kitab Hidayatus Salikin, di antara kelebihan atau keutamaan orang yang mengerjakan sholat sunat ba'diyah, kemudian dia rakaat pertama membaca surah Fatihah, sesudah Fatihah dia baca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua dia baca Fatihah, nah sesudah Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas. Nah, sesudah itu selesai salam, nah maka dia akan diumpamakan seperti seekor ular yang keluar daripada selumurnya. Artinya perumpamaan ini artinya dia diampuni dosanya seperti ular tadi, mengeluarkan selumurnya dari badannya. Nah, seperti itu juga kalau orang mengerjakan sholat sunat maghrib ba'diyahnya, tapi dia sesudah membaca Fatihah pakai membaca surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua sudah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas, tapi dengan syarat sesudah selesai misalnya membaca wirid tidak ada membicarakan masalah dunia. Setelah berdoa misalnya selesai, langsung dia misalnya berdiri melaksanakan sunat ba'diyah maghrib. Nah, itu kelebihan sunat maghrib ini. Dan tidak salah kalau misalnya dia mengerjakan qabliyah maghrib juga. Nah, kalau ba'diyahnya ya muakkad itu. Ya paling tidak misalnya muakkad ini yang jangan ketinggalan. Kalau bisa lagi misalnya bukan hanya muakkad, yang tidak muakkad pun juga dikerjakan. Ini luar biasa. Nah, tapi kita dengan niatan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya tadi.
Ya sebenarnya dengan taufik dan hidayah dari Allah juga, Pak. Tanpa itu kita tidak, siapapun orangnya tidak akan bisa melaksanakannya. Nah kemudian 2 rakaat sesudah isya. Sesudah isya sholat sunat 2 rakaat ba'diyah. Ya walaupun isya ini juga ada qabliyahnya, tapi yang muakkad yang sangat dianjurkan itu jangan sampai kita ketinggalan ba'diyah isyanya 2 rakaat. Tapi kalau qabliyahnya dikerjakan lebih bagus lagi. Dan itu memang yang diharapkan. Bukan hanya mengandalkan muakkadahnya saja. Kemudian dan yang bukan muakkadat 2 rakaat ditambah sebelum zuhur. Nah, kalau zuhur tadi muakkadnya qabliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Nah, lalu ditambah 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudahnya. Maksudnya sesudah 2 rakaat muqaddah ba'diyah zuhur, kemudian tambah lagi 2 rakaat. 4 rakaat sebelum asar. Nah, yang muakkadnya 2 rakaat saja. Tapi kalau kita bisa melaksanakan 4 rakaat, nah, itu pun juga kita akan mendapatkan keutamaan. Di antara keutamaan kita melaksanakan sholat sunat asar 4 rakaat, ya terserah dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Nah maka dikatakan di kitab Hidayah Shalikin keterangannya bahwa orang tersebut akan dilindungi daripada jilatan api neraka dengan berkat mengerjakan sembahyang asar 4 rakaat, sunat asar 4 rakaat. Nah kemudian dan 2 rakaat sebelum maghrib. Bagi yang sempat misalnya sebelum maghrib untuk melaksanakan sembahyang sunat 2 rakaat qabliyahnya, nah maka kerjakan. Dan 2 rakaat sebelum isya. Nah biasanya sebelum isya ini kalanya kita tidak ada uzur, tidak ada kesibukan, nah kita bisa melaksanakannya atau melakukannya. Dan usahakan juga kita setiap waktu isya kita kerjakan kalaunya kita tidak ada halangan ataupun keuzuran. Nah, kemudian habis tentang apa? Sembahyang sunat yang mengikuti fardu, kita lanjut kepada sembahyang sunat muakkad yang tiada mengikuti fardu. Artinya sama-sama sangat dianjurkan mengerjakannya tapi tidak mengikuti sembahyang fardu. Sebagiannya setengahnya maksudnya 1 sembahyang tahajud. Dan waktunya itu pada malam sesudah bangun tidur, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nah, ini pun sangat dianjurkan sholat apa? Sholat tahajud. Dan ini memang sulit untuk mengerjakannya, tidak setiap orang. Setiap orang bisa mengerjakan tiap malam. Kadang hanya beberapa hari sekali, kadang hanya beberapa seminggu sekali, kadang hanya sebulan sekali, kadang hanya setahun sekali, misalnya di bulan Ramadan karena sesudah sahur ya bangunnya agak cepat. Nah, lalu bisa mengerjakan sholat tahajud. Nah tapi kita berniat mudah-mudahan kalaunya ya bangun tidurnya agak cepat, maka usahakan luangkan waktu 2 rakaat untuk mengerjakan sholat tahajud. Dan ini sangat dianjurkan. Dan waktunya pada malam sesudah bangun tidur. Nah jadi bisa kita kerjakan sholat tahajud ini sesudah kita tidur dulu. Misalnya kita tidur jam 9 tidur, kemudian jam 11 ataupun jam 12 bangun. Nah maka sudah dibolehkan. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa dibolehkan sudah mengerjakan bagi orang yang sudah tidur tadi sholat tahajud. Ya. Ataupun ada 2 pendapat. Ataupun misalnya tadi tanpa tidur dia bergadang, misalnya seorang tadi bergadang tapi harus melewati jam 12. Nah jadi ada 2 versi, ada 2 pendapat. Satu, sembahyang tahajud tadi harus dilakukan setelah tidur dulu, setelah bangun walaupun belum tengah malam, jam 11 bangun atau jam 10 bangun. Nah lalu dikerjakannya sebelum tahajud, sah dan boleh dikerjakan dan dia mendapatkan pahala. Atau versi kedua atau pendapat kedua, dia
mengerjakan sholat tahajud tadi tapi sudah lewat tengah malam atau lewat daripada jam 12 malam. Nah, ini pun dia akan mendapatkan pahala juga, tidak sia-sia. Dan sekurang-kurangnya tahajud ini bisa dikerjakan 2 rakaat. Dan bisa dikerjakan sebanyak-banyaknya semampunya. Nah, berapa rakaat? 2 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Nah, terserah berapa puluh, berapa ratus. Nah, terserah bagi orang yang bersekatan. Tapi paling kurang 2 rakaat. Yang kedua, sembahyang witir. Nah, waktunya itu setelah sembahyang isya sampai fajar kedua, sampai subuh. Nah, jadi kita mengerjakan sunat witir bisa sesudah isya ataupun sesudah bangun tidur, tapi sempat belum azan subuh lagi, belum sampai waktu sholat subuh. Nah, maka masih bisa kita lakukan untuk sholat witir. Dan ini dikerjakan oleh oleh 2 sahabat, dikerjakan oleh Nabi kemudian oleh sahabat. Di antaranya 2 sahabat ini yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi beda waktunya. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau mengerjakan sholat witir ini sesudah sholat isya. Apabila sudah sholat isya kemudian selesai, kemudian sesudah baqdiyahnya, kemudian beliau sambung dengan sunat witir. Nah, kenapa seperti itu? Karena beliau sangat berhati-hati, sangat sayang dengan amal ibadah, lalu menyempatkan diri. Jadi sesudah sholat baqdiyah isya, baru beliau kerjakan sholat sunat witir, dan hukumnya boleh, karena sesudah sholat isya. Nah, kemudian versi yang kedua menurut Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengerjakan sholat witir ini sesudah bangun daripada tidur. Artinya beliau selalu bangun tiap malam sebelum subuh. Nah, maka beliau mengakhirkan sholat tahajud tadi, sholat witir tadi. Nah, lalu diceritakan dua versi ini kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah pun tersenyum. Artinya kalau untuk Sayyidina Abu Bakar ini menunjukkan kehati-hatian beliau, antisipasi beliau jangan sampai ketinggalan. Lalu sesudah sholat ba'diyah isya lalu langsung dikerjakan witir. Nah, Rasulullah puji karena Sayyidina Abu Bakar orang yang berhati-hati. Kemudian juga dengan Sayyidina Umar. Nah, maka Rasulullah juga memuji kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar ini adalah orang yang yakin keyakinannya, hebat keyakinannya. Jadi dia sholat witir setiap bangun daripada tidurnya. Nah, dia yakin bahwa dia pasti akan bangun dengan izin Allah. Nah, jadi dipuji oleh Rasulullah 2 orang sahabat beliau ini. Dan 2 orang sahabat ini adalah juga mertua daripada Rasulullah. Kemudian sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah, jadi salat witir ini, sunat witir ini dikerjakan paling sedikit 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Nah, kalau yang paling banyak misalnya 11, lewat dari 11 tidak ada riwayatnya. Nah, ini pun termasuk sunat muakkad yang tidak mengiringi fardu. Kemudian yang ketiga, sembahyang duha. Sembahyang duha. Nah, waktunya mulai terangkat matahari sekedar 7 hasta sampai tengah hari, sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Nah, jadi sholat sholat duha ini waktunya apabila sudah terangkat matahari 7 hasta. Ya, katakanlah kalau kita lihat jadwal, ya mungkin sekitar jam 7 kurang sedikit. Ya, anggaplah misalnya jam 7 kurang 10 menit atau 15 menit. Nah, maka sudah masuk waktu duha. Kalau jam 6.30 wita itu baru masuk isyraq.
Nah, kemudian sebelum jam 7 ya anggaplah 15 menit sudah isyraq, maka masuk waktu duha. Boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Ya, kemudian nanti kita akan sambung bagian yang keempat, yaitu sembahyang tarawih. Nah, mungkin itu saja yang dulu bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Dan sekali lagi kepada para santri, kita himbau pertama untuk like, kemudian tolong komennya ya, sebutkan namanya dan alamat asalnya. Nah, jadi kita anggaplah itu untuk mengisi absen kehadiran kalian setiap mengikuti pembelajaran secara online. Sekali lagi tolong diisi namanya dan alamatnya. Kalau perlu lengkap misalnya alamatnya tadi, nah lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang keempat. Ini sudah pertemuan ketiga. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.